Sikap arogan orang-orang di kota pemurnian Beiyun, apalagi Matt, bahkan jika ditempatkan pada kekuatan apapun, sama sekali tidak diperbolehkan. Yu Beiyun Refining City baru saja mengirim seseorang yang mirip dengan posisi umum. Apakah ada perbandingan antara status dan Master Cahaya? Anda masih ingin membiarkan Lord of Light keluar untuk melihat Anda? Bahkan orang yang paling bodoh pun tidak akan pernah membuat kesalahan sesederhana itu. Ini jelas memaksa kuil penguasa cahaya untuk membuat pilihan, dan itu juga semacam godaan. Matt saling memandang dan bertanya dengan suara keras. Siapa kamu? Apa posisimu? Dan perintah siapa kamu di sini? Breville melangkah maju sendirian dan memandang Matt dari atas ke bawah. Sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah lebih tepat untuk melaporkan nama keluargamu? Matt tidak langsung menanggapi provokasi Breville. Dia pasti tahu apa yang Breville perjuangkan. Dominasi dalam percakapan ini. Dalam arti tertentu, pertemuan yang tampaknya sederhana ini menentukan siapa yang akan lebih unggul dalam kontak awal antara kedua belah pihak. Keuntungan kecil ini mungkin tampak sepele bagi banyak orang, tetapi Matt tahu hal ini penting. Terutama dalam kasus rencana Breville kali ini, jika dia melepaskan dominasinya lagi, tidak akan ada kesempatan untuk mengambil inisiatif di masa depan, dan dia hanya bisa dikalahkan secara pasif. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk datang dan mengambil keuntungan dari sejumlah kecil uang. Itu harus diatur oleh serangkaian set, menunggu dia untuk mengebor ke dalamnya. Tapi sayangnya, Breville sama sekali tidak tahu siapa orang yang berhadapan dengannya. Salah satu ksatria inti yang dilatih secara pribadi oleh Ares, Dewa Perang, adalah seorang jenius tanpa kecuali. Ditambah dengan pelatihan Ares, Dewa Perang, bahkan jika dia tidak mengajarkan apapun, jika dia melihat cukup banyak hal, Anda bisa juga menguasai beberapa tindakan pencegahan dasar. Misalnya, Breville di depannya ini tampaknya memiliki keuntungan sekarang, menekan Matt dengan aturan. Setelah keheningan singkat, Matt tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh, menyebabkan kuda selangkangan itu mundur beberapa langkah. Karena Anda kota kilang Beiyun tidak memiliki ketulusan, dan Anda bertanya kepada saya dengan sadar, maka Anda dapat membawa kabar ke kota penyulingan Beiyun untuk penguasa cahaya. Jika kamu ingin bekerja sama, keluarlah dengan tulus untuk bertemu dengan Lord of Light. Jika kamu tidak memiliki ketulusan, maka kirim lebih banyak orang keluar. 40.000 orang di kuil Lord of Light sudah cukup untuk menghapus perintahmu. Prajurit udang dan jenderal kepiting. Namun, saya memperkirakan bahwa jika Anda menggandakan jumlah limbah ini, saya dapat membunuh kalian semua tanpa merusak satu orang di kuil Tuhan. Setelah mengatakan ini, Matt mengangkat tombak di tangannya, dan tombak yang berat itu menghantam bahunya, membuat suara teredam. Gelombang udara menyapu, dan jubah hijau di tubuh Matt terangkat, dan udara dingin langsung mengembun. Mata Breville bersinar, dan kekuatan orang di depannya tidak rendah. Napas yang bocor tadi sebenarnya sedikit lebih kuat dari Ksatria Mahkamah Agung. Di bawah momentum seperti itu, bahkan tanpa baju besi hitam dan baju besi putih di belakangnya, Matt di depannya sudah cukup. Sapu mereka semua. Tentu saja, premis dari semua ini didasarkan pada premis bahwa kota pemurnian Beiyun tidak akan ikut campur dalam pertempuran mereka. Breville melihat kembali ke bawahannya, dan kemudian melihat baju besi hitam yang telah berkumpul tidak jauh. Hanya untuk sedikit perbandingan, kata Breville. Di Lower Breville, atas perintah pemilik kota-kota pemurnian Beiyun, saya datang untuk menerima Anda semua untuk memasuki kota pemurnian Beiyun untuk pemukiman kembali. Matt hanya menatap Breville, berpikir sejenak. Ini terdengar seperti tidak ada masalah, tetapi tampaknya memiliki masalah yang sangat penting. Matt tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi melatih semuanya dalam pikirannya. Pada saat ini, Matt kembali sadar. Itu hanya penempatan, dan tidak ada penyebutan Lord Light Lord. Kekuatan kedua belah pihak bersatu, dan mereka bahkan tidak menerima sambutan yang layak, jadi mereka ditempatkan langsung di kota pemurnian Beiyun. Ini namanya kerjasama, ini mengambil pengungsi. Matt merasakan arti kata-kata Breville, dan meremas tangan yang memegang tombak itu lagi. Apakah ini ketulusan kota pemurnian Beiyunmu? Matt sangat marah sekarang. Anda bisa mempermalukan saya, tetapi Anda tidak bisa mempermalukan Lord Light seperti ini. Sekarang mereka berada dalam dilema. Jin, mereka adalah pengungsi yang diselenggarakan oleh kota pemurnian Beiyun. Tidak ingin membicarakan kerjasama di masa depan. Bahkan jika penguasa cahaya secara pribadi mengambil kembali wajah mereka di kuil penguasa cahaya akan tetap ada. Dilempar ke tanah. Tetapi mundur sekarang, belum lagi hal-hal lain. Rubah tua, penguasa kota-kota pemurnian Beiyun, pasti telah mengatur pidato, dan mundur sekarang akan merusak reputasi kuil penguasa cahaya. Kaki Matt mengatupkan selangkangannya, dan ekspresi di pipi logamnya berubah. Dia sedang memikirkan cara untuk menghentikan permainan. Kekuatan turun dari kota pemurnian Beiyun ini harus ditangkap dengan baik. Matt mendongak. Pada saat ini, mereka hanya 10 mil jauhnya dari kota-kota pemurnian Beiyun. Jarak ini tidak berarti apa-apa baginya.
Jika Anda dapat membunuh roh mereka di sini, dan kemudian kembali untuk bernegosiasi, situasinya akan bermanfaat bagi kuil penguasa cahaya. Pada titik ini, Matt mengendarai kuda perang logam dan perlahan melangkah maju. Karena kamu kota pemurnian Beiyun tidak ingin memberiku kesopanan dari kuil Dewa Cahaya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sekarang Anda masih memiliki kesempatan untuk memilih, menyingkir, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Kata-kata dingin Matt, ditambah dengan wajahnya yang dingin, ketakutan yang tak dapat dijelaskan menguasai hati Brewel. Tubuh logam yang sudah aneh itu berasal dari rasa takut akan hal yang tidak diketahui, ditambah dengan gerakan Matt menunggang kuda perang, perlahan mendekat, setiap langkah tidak sabar, dan tidak ada kesalahan, seolah-olah di depan kuku besi ini, semuanya sebuah awan. Kemana dia ingin pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Melihat Matt semakin dekat, Brewel tanpa sadar mundur selangkah. Namun dalam benaknya, sebuah percakapan tiba-tiba muncul di kota tadi dengan penguasa kota Liancheng. Kali ini, kuil penguasa cahaya sangat ditekan, dan mereka tidak bisa dibuat terlalu sombong. Bawa 40.000 orang penuh ke sini. Ini bukan lagi lingkup kerjasama. Ini untuk memanfaatkanku. Ingat, kamu tidak boleh mundur selangkah kali ini. Kalau tidak, aku akan menggantung kepalamu di tembok kota. Pada saat ini, Brewel akhirnya merasakan apa yang sulit. Melangkah mundur, sesuai dengan temperamen penguasa kota Beiyun Liancheng. Meskipun dia tidak akan benar-benar dipenggal, teguran sangat diperlukan. Tetapi menginginkan dia untuk bertarung melawan orang yang sangat aneh di depannya ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Bagaimana cara bertarung? Dia bahkan tidak tahu cara pihak lain. Tetapi ketika dia membawa tombak sebelumnya, dia menunjukkan napasnya sedikit, dan dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama ketika Breville ragu-ragu, Matt mengendarai kuda besi ke depan kerumunan. Tombak yang dicat di tangannya terangkat tinggi, dan saat berikutnya, tombak yang dicat melambai. Embusan angin mengamuk. Pipi Brewel sakit karena menggaruk. Minggir, atau mati.